Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Kembali lagi bersama saya Edi Prasetyono. Di hari ini saya ingin mengajak untuk bisa mengenal tentang masalah yang namanya Mbah Dalem Batu Tulis. Nah, dalam masalah nama yang sudah tercantum dan menjadi satu keramatnya bagi orang-orang yang datang ke Mbah Dalem ini, nama Mbah Dalem ini adalah salah satu julukan saja, yang mana Mbah Dalem sendiri mungkin bukan bernama Mbah Dalem. Nah, sejarah Mbah Dalem ini perlu menjadi satu kupasan kita bersama yang mungkin secara nama dan apa yang menjadi manfaat buat kita untuk mengupas yang namanya Mbah Dalem ini. Nah, kalau saya melihat Mbah Dalem dari nama ini sangat luar biasa dan mengajarkan kepada kita semua untuk mencari yang lebih dalam kehidupan, dalam keimanan, beribadah, dan dalam mengkaji sesuatu yang sifatnya lebih dalam dan lebih mengena kepada semua yang ada di dalam diri kita ini. Nah, satu persoalan dalam ini, di dalam kehidupan kita ini secara lahir tentu ada yang di dalamnya. Dalam kehidupan kita mencari yang di dalam diri kita ini yang namanya sifatnya adalah batiniah. Nah, dalam batiniah ini ada hal-hal yang sangat luar biasa, yang sangat harus kita dalami, yang sangat kita harus ikuti bahasa-bahasa yang ada di dalam. Kadangkala kita melupakan itu semua. Nah, dengan adanya pengajaran dan pengenalan kepada Mbah Dalem Batu Tulis Bogor ini, maka mudah-mudahan ini akan membuka wawasan kita, akan membuka satu pandangan kita tentang masalah kehidupan kita secara pribadi maupun secara umum itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di dalam Mbah Dalem itu, pemakamannya itu ada satu yang mungkin terjadi menurut saya beda dengan makam-makam yang lain. Kenapa? Kita hadir di sana pada saat kita ingin berziarah. Di situ kita melihat Mbah Dalem itu dari apa? Kalau kita mau memberikan kembang di sana itu kita harus agak ke dalam, karena memang makamnya itu tidak sejajar dengan makam-makam yang biasa. Maka itulah keanehan, maka itulah yang namanya menjadi terkenal menjadi Mbah Dalem. Nah, dari masalah pemakaman tadi itu saja kita sudah banyak belajar, karena bahwa kita harus merogoh, harus bisa mencari yang lebih dalam kehidupan kita. Nah, kehidupan kita yang dalam ini sangat banyak sekali ya di dalam kehidupan kita. Nah, satu yang pertama adalah masalah bagaimana kita mengenali nama yang paling dalam diri kita. Nama kita kadangkala A, tapi A ini kita tidak kenal secara langsung, yang akhirnya kita ada emosional, ada hal-hal yang sifatnya itu bisa menjadi kalap dan sebagainya. Itu menurut saya bukan sifat asli kita, tapi itu adalah yang di dalam ini ada sesuatu yang terkontaminasi oleh sesuatu hal yang tidak kita tahu bagaimana itu bisa terkontaminasi. Maka untuk ini carilah di dalam diri kita bagaimana diri kita ini bisa mengenal apa yang menjadi dalamnya isi kita. Luarnya kita ini seperti ini, tapi ada dalam yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita kenali ya dalam waktu dekat, tetapi kita harus belajar memulai dari dalamnya itu sendiri. Nah, untuk ini saya ingin memberikan pandangan kepada kita semua bahwa marilah sama-sama
mencari dalam dan isi yang ada dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita rumah tangga, di dalam rumah tangga ini, rumah kita ini sudah ada yang namanya perabotan. Rumah tangga kita ini ada isinya. Kalau di dalam rumah kita ini kurang isinya, maka segala sesuatu itu akan kelihatan hampa. Misalkan blong lah rumah kita, tidak ada isinya, tidak ada kursi, tidak ada lemari, dan tidak ada yang namanya alat-alat dapur dan sebagainya. Itu kan berarti kosong. Nah, jadi dalam kita pun harus kita isi. Yang pertama mengisi itu ya satu untuk kita selalu kenal kepada yang namanya yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, agar kita isi di dalam hati kita ini sebagai zikirnya diri, yaitu Allah, 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 Allah. Nah, itulah yang harus kita isi di dalam diri kita ini. Nah, kalau kita sudah bisa mengisi dalam kita itu dengan asma Allah, maka insya Allah segala komponen yang ada dalam kehidupan kita, ya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu akan bisa ada zat yang namanya zat kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama. Nah, di dalam diri kita ini ada juga jantung, ada juga yang namanya paru, ada juga yang namanya lambung, ada juga yang namanya ginjal, ada juga yang namanya itu. Nah, maksud daripada Mbah Dalem ini menjadi pelajaran buat kita. Kita juga harus memperdalam, mengenal kepada jantung, mengenal kepada paru, mengenal kepada ginjal, mengenal kepada semua sumber yang ada di dalam kita. Contoh, misalkan kalau kita sakit katakanlah sakit pinggang, yang ada pinggang itu di dalam, belum tentu itu adalah karena kita kecapean. Tapi kadangkala ginjal kita ini juga perlu mungkin disayang, ya, yang selama ini kita kadang-kadang tidak pernah yang namanya menegur ginjal kita. Secara umum saja bahwa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berikanlah aku kesehatan, berikanlah aku kekuatan, ya. Tapi kita tidak pernah menyentuh secara pribadi tentang ginjal. Cobalah ajak bicara ginjal itu. Karena apa? Ginjal itu hidup, ya, di dalam. Tapi kalau ginjal itu mati, mungkin tidak bisa diajak bicara. Jadi jenisnya gini, yang namanya hidup itu pasti bisa diajak bicara. Artinya di dalam diri kita, ya, hidup yang ada dalam diri kita. Namanya hidup itu adalah semua bisa menjadi sesuatu kehidupan yang bisa diajak komunikasi. Nah, komunikasi ini yang namanya hidup itu komunikasi. Nah, kita harus berkomunikasi kepada jenis yang namanya paru. Kita juga bisa berkomunikasi yang namanya jenis dengan nama jantung. Kita juga bisa berkomunikasi dengan yang namanya segala sesuatu yang sifatnya ada di dalam diri kita ini. Dari mulai yang namanya jantung, paru, ginjal, ya, limpah dan sebagainya. Itu karena dia juga pengen disayang. Ya, kadangkala kita tidak memperhatikan tentang masalah yang ada di dalam kehidupan kita yang menunjang daripada kesehatan kita. Ya, ini ya saya mengajak lagi sekali lagi, marilah kita berikan bantuan doa, bantuan yang sifatnya bisa menyehatkan yang ada di dalam kita. Sayangilah yang namanya organ-organ tubuh kita, bukan hanya melalui olahraga saja, tapi tentunya juga melalui doa. Nah, ajaran dari apa yang sudah kita temukan di dalam Mbah Dalem ini sangat menyentuh daripada rohani kita sebetulnya. Kenapa Mbah Dalem itu kok bisa disebut Mbah Dalem dan mengajarkan kita untuk lebih kuat, lebih tahu tentang perdalaman di dalam kehidupan kita sendiri, ya dalam arti Mbah Dalem ini adalah salah satu istilahnya untuk kita belajar. Kenapa kok beliau itu disebut Mbah Dalem? Nah, Mbah Dalem ini menyentuh daripada kehidupan kita yang ada di dalam. Nah, jadi jangan main-main sama yang di dalam, yang kadangkala
kita baru sakit sedikit saja sudah menyerah. Menyerah dalam arti apa ya? Kita udah minta ini. Kenapa? Kita tidak tahu yang di dalam ini sebetulnya hanya minta disayang. Ya, contohnya juga seperti kayak kaki. Aduh, kaki saya ini sakit. Ya, padahal apa selama ini kita tidak pernah perhatikan. Kita ajak kaki ini berjalan kemana-mana dan sebagainya. Tapi pada saat sakit baru kita elus-elus kaki ini. Ya, nah berarti kan kaki ini minta disayang. Ya Allah, kenapa kaki saya ini? Nah, barulah saat sakit itu kita mengajak dan mengelus-ngelus kaki kita untuk kita sayang. Berarti kan apa? Kaki kita ini juga istilahnya ingin disayang. Nah, sama dengan yang ada di dalam diri kita ini juga ingin disayang. Artinya bahwa kasih sayang bukan kepada luar saja, tetapi kasih sayang kita juga terhadap yang ada di dalam kehidupan dalam manusia itu tidak bisa kita ukur. Makanya apa? Dalam lautan bisa terukur, tapi dalam hati manusia tidak bisa ada yang mengukur. Hanya Allah lah yang tahu. Saya rasa itu yang sementara. Nanti kita akan kembali kupas lagi di lain waktu kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan pencet lonceng untuk mendapatkan video berikut.